Tes. Shalom. Ya, puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali dalam ibadah doa Selasa 9 Januari 2024. Puji Tuhan, walaupun hujan, ternyata semangat berbakti besar. Ya, kita bagi berdiri. Dia hanya sejauh doa. Menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh, dia hanya sejauh, dia hanya sejauh doa. Mohon nanti saudara pendeta muda Andersipan bisa doa pembukaan. Terima kasih Tuhan, kami begitu dekat dengan Engkau Tuhan. Sejauh doa, kadang kami merasa lelah dan letih dalam menghadapi segala sesuatu. Tapi Engkau Tuhan ada di dalam doa, Engkau ada Tuhan dalam ibadah. Biarlah Tuhan kami merasa Tuhan hadirat-Mu yang begitu besar, kekuasaan-Mu, bahkan Tuhan Engkau sanggup melakukan apapun yang baik dalam kehidupan kami. Terlebih daripada itu Tuhan, kami hanya berharap kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, biarlah Engkau yang sanggup melakukan segala sesuatu lewat firman-Mu. Dan juga dalam ibadah, doa, penyembahan pada malam hari ini, Engkau yang mengurapi kami sekalian Tuhan. Dan juga kuasa sejat yang mau mengganggu hati pikiran kami, bersama-sama kami menolaknya dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perintahkan Engkau kuatnya pergi dari tempat ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Silakan. Tuhan, ampunilah dosaku.
bilurnya. Kita bagi berdiri. Bilurnya sungguh heran, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh Tuhan Yesus tertolong. Bilurnya sungguh heran, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh Tuhan Yesus tertolong. Bilurnya sungguh heran, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh Tuhan Yesus tertolong. Silakan. Nyanyian kemenangan. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh karena domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Tuhan selalu ampuni. Kita bagi berdiri.
Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Sekali lagi, Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Takkan ingat salah. Tuhan selalu Tuhan selalu Tuhan selalu Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah ada dalam baik-Mu dan kami memuji nama-Mu yang besar. Tibalah waktunya bagi kami belajar untuk mendengar firman, supaya timbul iman bagi kami. Iman yang datang dari firman Tuhan akan mengerjakan mujizat-mujizat dalam kehidupan kami. Firman-Mu bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, memberikan kepada kami kepastian, keselamatan, dan kemenangan dalam tiap pergumulan kami, sehingga kami merasa tenang dan aman berada dekat di hadapan Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 18. Mazmur 25 ayat 18, temanya adalah didiklah sengsaraku dan kemiskinanku, dan ampunilah segala dosaku. Ini adalah doa permohonan Raja Daud. Jadi Raja Daud pun ternyata banyak mengalami kesengsaraan dan juga ya banyak menghadapi ya persoalan hidup ya. Perhatikan ya, silakan dibaca. Didiklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Iya. Ini adalah doa ya, doa seorang yang bernama Raja Daud. Dia juga adalah seorang raja yang disebut berkenan kepada Tuhan, dan juga raja yang terbesar sepanjang zaman Israel. Tapi walaupun begitu, Daud seorang raja yang berkenan kepada Tuhan, raja besar, ternyata Raja Daud juga tidak luput dari hidup mengalami kesengsaraan. Sengsara apa nih sengsara ya?
Hah? Nana apa? Oh, penderitaan. Ya. Jadi Raja Daud tidak luput dari apa? Penderitaan. Ya, bukan hanya penderitaan, ya, tapi juga dikatakan, ya, tiliklah sengsaraku dan kemiskinan. Rupanya Raja Daud juga pernah jatuh miskin. Jatuh apa? Miskin. Miskin itu artinya tidak bisa berkecukupan, di bawah standar lah. Ya, ini posisi Raja Daud. Tiliklah sengsaraku dan kemiskinanku, dan ampunilah segala dosaku. Jadi Daud juga ternyata orang berdosa, walaupun disebut raja yang berkenan, orang yang berkenan, tapi ternyata juga banyak dosa. Kalau kita pelajari keluarga Daud, waduh, pening. Pening. Bayangkan kalau anak sama anak berperang. Alami kan Daud ya? Ya. Bacok-bacokan. Sampai mati, begitulah. Diselimuti dengan persoalan duka cita yang dalam. Ya, itulah kenyataan hidup seorang yang bernama Daud. Makanya dia berkata, tiliklah sengsaraku dan kemiskinanku. Ya, Daud ini beberapa kali dia lari dari istana. Dikejar-kejar. Yang mengejar itu siapa? Absalom, anaknya sendiri. Anaknya sama anaknya juga membunuh. Ngeri ya keluarga itu ya, begitu ya. Ya, itu kenyataan hidup Raja Daud. Ya. Apakah karena kesalahan Daud yang selingkuh dengan siapa? Batseba, dan membunuh siapa? Siapa Uria itu? Suaminya. Cara halus. Ini Daud. Tapi begitu Daud ditegur, dikoreksi, diberitahu kesalahannya, wah dia berguling-guling di atas debu, dia menyesal. Ya, menyesal sungguh-sungguh bahwa dia sudah melakukan yang tidak patut di hadapan Tuhan, di hadapan rakyatnya. Nah, itulah kenyataan hidup Raja Daud. Maka dia berkata, tiliklah sengsaraku. Aku dalam keadaan sengsara sekarang. Berantakan semua. Kacau balau semua. Nah, duka cita, peperangan, kesedihan, komplit sudah. Komplit penderitaannya Raja Daud. Makanya dia berkata, ya, ampunilah kesalahanku, lihat sengsaraku, ampuni dosaku. Ya, jadi kita harus berusaha supaya sedemikian hidup benar. Hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, usahakan sekeluarga hidup benar. Ya,
tidak mudah berbuat dosa, tidak mudah berbuat kejahatan. Mikir dulu sebelum berbuat dosa. Ya. Mikir, jangan nanti sampai dosa itu matang, akibatnya adalah maut. Ya. Jadi kita berhati-hati ya. Nah, biar kita belajar dari hidup, ya, belajar hidup benar ya. Coba dulu Mazmur 69 ayat 5. Ini musuh Daud. Mazmur 69 ayat yang kelima. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku. Ya. Coba baca sekali lagi. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Ya. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku. Ya. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Bisa dihitung rambutnya? Banyak ya. Seperti itulah orang-orang yang membenci, tidak menyukai Raja Daud. Sekali lagi, boleh baca orang-orang. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku. Iya, terlalu besar jumlahnya, banyak sekali. Ya, terus? Yang memusuhi aku tanpa sebab. Ya. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Kembalikan. Padahal nggak pernah merampas. Ini musuh-musuhnya dah. Ya. Itulah kenyataan hidup. Ya, maunya kita kalau bisa hidup tanpa masalah. Kalau bisa hidup tanpa persoalan. Tidak ada orang mengundang masalah dalam dirinya. Persoalan datang ke sini. Ayo, masalah datang. Tiba-tiba saja datang masalah. Tak diundang. Tak disukai. Tiba-tiba muncul masalah. Muncul persoalan. Tiba-tiba. Itulah pengalaman hidup. Ya. Nah, jadi kalau musuh lebih banyak dari rambut di kepala nggak terhitung, sementara kita seorang diri, bagaimana kira-kira? Bisa kira-kira menghadapinya? Bisa kira-kira? Nah, kalau hukum perang di Israel itu, hukum perang, satu orang Israel bisa melawan berapa? 1.000. Bisa melawan berapa? 1.000. Dalam satu peperangan. Peperangan berikutnya 1.000 lagi, kalah lagi, 1.000 lagi, kalah lagi. Ini hebatnya. Ya, janji Tuhan kepada Israel, kepada kita. Kalau dulu Israel itu ya keturunan Abraham, ya keturunan Ishak, keturunan Yakub. Tapi Israel yang rohani adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi walau 1.000 masalah, 1.000 persoalan masih bisa dihadapi, diselesaikan. Saya kira belum 1.000 ya.
10.000 lah. Ya. Berarti masih bisa diatasi. Amin. Masih bisa diatasi. Ya. Karena Allah kita itu, istilah Tuhan itu maha. Maha pengasih, maha kuasa, maha penyayang, maha dahsyat, pokoknya maha. Itulah Allah kita yang selalu menyertai kita dari waktu ke waktu. Amin. Maka disebut bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang gagah perkasa. Bersama dengan Tuhan. Makin banyak musuhnya, makin kecil kemenangannya, atau makin banyak? Hah? Makin banyak musuhnya, makin kecil kemenangannya, atau makin banyak? Makin banyak. Makin besar musuhnya, makin kecil kemenangannya, atau makin banyak? Makin banyak. Pilih mana? Banyak kemenangannya atau sedikit kemenangannya? Ya? Pilih mana, saudara? Besar kemenangannya atau kecil? Besarlah. Amin. Jadi ketika menghadapi masalah besar, berarti Tuhan sudah siapkan kemenangan yang besar. Ingatlah, hari-hari manusia itu hari-hari perang. Hari-hari apa? Perang. Bukankah manusia harus berperang di bumi? Hari-harinya sama dengan hari-hari orang perang. Ya. Jadi tiap hari berperang. Ya, tiap hari. Tapi ingat, janji Tuhan juga adalah kemenangan penyertaan. Kemenangan penyertaan. Pasti Tuhan beserta saya. Pasti Tuhan berikan kemenangan. Jadi di tangan Tuhan itu adalah pemberian kemenangan. Sebab syarat masuk surga itu harus menang. Harus apa? Menang. Gak ada yang kalah masuk surga. Siapa menang, siapa menang, siapa menang. Ya, dapat mahkota. Ya, diberikan. Dibuka pintu. Pokoknya menang. Ya, menang. Dan memang Tuhan mau memberikan kemenangan. Jadi jangan takut, ya, jangan kecut, tawar hati, jangan gelisah, jangan takut, ya, karena janji Tuhan adalah kemenangan. Itu berarti musuh pasti dikalahkan, persoalan pasti diselesaikan. Itu janji Tuhan, ya, janji. Peganglah janji Tuhan. Kita ini hidup dari janji Tuhan. Ya kan? Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya. Terus? Pada waktunya. Semuanya indah pada waktu. Semua, apa saja. Iya ya, indah juga ya. Bukan goreng. Indah pada waktunya. Segala sesuatu bayangkan Tuhan buat indah pada waktunya. Walaupun kelihatannya gelap, walaupun kelihatannya kacau balau, walaupun kelihatannya hampa, kosong hidup itu. Tapi endingnya, akhirnya indah. Bagian kita berdoa, bagian Allah menyelesaikan. Bagian kita apa? Berdoalah. Ya kan? Berdoa.
Jadi solusinya berdua. Nanti kita lihat, iya. Akhirnya beres juga semua. Melewati seperti orang di tebing berjalan. Aduh, salah langkah masuk jurang. Tapi Tuhan menuntun dengan kehati-hatian. Dengan apa? Hati-hati. Anak domba dituntunnya. Induk domba juga dituntun dengan hati-hati. Melewati jalan yang berbahaya dituntun dengan hati-hati. Ya, ini Tuhan rasa sulit nih. Aduh, seperti jurang nih kiri kanan nih. Aduh, ya dituntun dengan hati-hati. Aduh, ini terjal nih. Capek, aduh. Menurun lagi. Ya, itulah kenyataan hidup manusia. Terkadang membuat jantung hampir copot. Tegang. Pernah tegang? Atau masih tegang? Ya. Ingatlah, Tuhan beserta kita. Makin besar musuhnya, makin besar kemenangan. Makin banyak musuhnya, makin banyak kemenangan. Itu janji Tuhan. Ya. Jadi Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia siap mendengar doa kita. Dan jangan takut. Jangan bimbang, jangan gelisah. Janji Tuhan adalah pertolongan. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ku dijangkaunya. Aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baiknya. Kau
Dia berfirman, semua jadi. Jadilah terang, terang pun jadilah. Terimalah terang dari Tuhan, menerangi hidupmu masa depan. Haleluya. Hampirilah Tuhan, datanglah padanya, mendekatlah kepada Tuhan, maka Dia akan mendekat kepadamu. Dia akan mendekat kepadamu. Tangannya yang penuh dengan kasih sayang, yang lembut, penuh dengan mujizat, menjamah engkau, menolong engkau. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Hidupku dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang bisa merampas hidup kita dari tangan. Rasakan belayan tangan kasih Tuhan. Rasakan belayan tangannya yang lembut, menolong engkau, mengubah kegelapanmu menjadi terang, membuka pintu-pintu bagimu yang mungkin selama ini tertutup semua. Pintu rezeki tertutup, pintu kesempatan tertutup hari ini. Firman Allah berkata, aku membukakan pintu bagimu yang tidak bisa ditutup oleh siapa. Haleluya, 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 haleluya. Kekurangan kami, kesalahan kami yang membuat kami gelisah dan takut. Ampuni kami Tuhan. Biarlah darah-Mu yang membasuh semua dosa kami Tuhan, dan Roh-Mu yang kudus menyertai kami, menghibur, menolong kami Tuhan. Ya Allah, ya Allah. Haleluya. Ampunilah dosa kami, basuh kami dengan darah yang yang tertumpah untuk kami orang-orang berdosa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya.
kasih bagimu Tuhan. Inilah kami Tuhan, hanyalah debu, yang tak berarti apa-apa Tuhan. Namun Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu. Terima kasih bagimu Tuhan. Hadirinlah sengsara kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih bagimu. Terangilah jalan kami Tuhan. Terangilah hati kami, pikiran kami di dunia yang gelap ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Terima kasih bagimu Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Asal kami percaya padamu, mujizat pasti kami alami Tuhan. Pertolongan pasti kami terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan izinkan kami mengalami masalah pencobaan. Semua seizin Tuhan, tapi tidak akan melampaui kekuatan kami. Tuhan pasti buka jalan keluarnya bagi kami.
Tuhan pasti membuka pintu bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan beri pada kita firman dan Roh Kudus, membawa kita bisa terbang mengatasi semua masalah. Jangan takut. Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, banyak rintangan, banyak masalah dihadapi. Tapi semua rintangan teratasi. Laut bisa menjadi jalan. Gunung-gunung dan bukit-bukit melompat-lompat, supaya jangan terhalang umat Tuhan. Bisa berjalan mengatasi bukit dan gunung-gunung. Laut pun dia bikin kering. Musuh dikalahkan. Semua rintangan teratasi. Sampai ke negeri perjanjian. Itulah kehebatan Tuhan. Diumpamakan Israel seperti dibawa terbang, melewati semua masalah dengan sayap burung nasar. Sayap burung nasar itulah firman dan Roh Kudus yang kita miliki untuk kita bisa mengatasi semua. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Ingatlah Akhir Zaman. Sembunyikan ladaku.
firman dan Roh Kudus yang kita miliki. Ku terbang jauh sama-sama, ku terbang jauh ke segala. Ku terbang jauh ke negeri Engkau. Benar Tuhan, ketika dunia dikuasai oleh antikris, jatuh dalam masa-masa yang sukar dan gelap, kami sudah memiliki jaminan keselamatan. Itulah firman dan Roh Kudus yang membawa kami terbang, meninggalkan dunia yang fana untuk kami tinggal bersama dengan Tuhan. Itulah indahnya iring Tuhan. Tidak ada yang perlu kami takuti, baik dalam pekerjaan, usaha, masa depan, istri kami, anak kami, suami kami, ada semua dalam tangan Tuhan. Dan tidak ada orang yang bisa mengambilnya dari tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua pergumulan kami bawa, dan Tuhan akan menolong, membereskan, menyelesaikan, memulihkan, menyembuhkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan sebuah lagu. Kita nyanyikan nyanyian ya. Oh, tunjuk jalan. Apa? Ya, darahnya amat kuasa ya. Darahnya amat kuasa ya. Ya, darahnya kuasa. Darahnya Amat kuasa, sucikan dari dosa. Darahnya tebus saya. Amat kuasa, sucikan dari dosa. Lepaskan segala dosa. Darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Dengan imannya segala susah, darahnya tebus saya. Semuanya darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Tuhan, terima kasih buat persembahan saudara dan kehadiran saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Ya, kita sudah mulai ibadah PA besok, kitab Wahyu. Sabtu ibadah remaja muda. Ya, Minggu ibadah umum. Ya. Ya, kita doakan mereka yang kurang sehat, ya. Saudara Maher, Opu Romando,
perempuan, Ibu Lydia, mama dari Ibu Lydia, Samuel Rizky, Opu Angel yang perempuan, Ibu Diana, ya, Ibu Tobing besok akan terbang ke Australia. Kita doakan supaya selamat kita. Ya, itu laporan keuangan. Ya, ya, ya. Ya, kita berdiri. Ya, terima kasih buat laporan keuangannya. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anakmu supaya mereka mendapat pertolongan, mujizat kesembuhan. Karena Engkaulah tabib yang ajaib, penyembuh, dan juga yang memberikan kepada kami kekuatan dalam menghadapi segala pencobaan. Engkau juga akan membuka jalan keluar bagi kami. Israel menghadapi banyak pergumulan dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi Tuhanlah yang berperang ganti mereka dan membuka jalan di padang gurun di laut, sehingga laut bisa menjadi jalan raya, padang gurun tempat yang sejuk untuk dilalui. Itulah kuasa-Mu Tuhan menyertai anak-anak-Mu di padang gurun dunia ini. Engkau menyertai kami, membuka jalan, memberikan kesejukan, kedamaian dalam hidup kami. Itulah janji-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan, pulihkanlah mereka yang sakit. Maher, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Engkau. Opu Romando perempuan juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Engkau. Ibu Lydia juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Engkau. Mama dari Ibu Lydia juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Engkau. Samuel Rizky juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Engkau. Opu Angel yang perempuan juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Engkau. Ibu Diana juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Engkau. Kami juga berdoa buat Ibu Tobing yang akan ke Australia besok, berjumpa dengan keluarga, anak, mantu, dan cucu. Semua dalam perjalanan Engkau lindungi dari segala mara bahaya, dan Engkau pertemukan di sana penuh dengan damai. Kami juga yang ditinggalkan di sini, jemaat-Mu, keluarga, Engkau lindungi, berkati kami sekalian. Berkati juga pemerintahan yang ada sekarang dari tingkat pusat sampai kepada daerah, dari Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh bupati, kepala daerah tingkat 2, wali kota, muspika kecamatan, kepala desa dan lurah, Engkau berkati. Tingkat RW, tingkat RT berkati. Masyarakat Indonesia juga berkati. Negara-negara sedang konflik, sadarkan mereka bahwa peperangan hanya membawa kepada kematian, kemiskinan, kesengsaraan. Biarlah mereka ada rasa takut kepada Tuhan dan mengasihi sesama mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang pulanglah dengan damai, dengan sukacita, dengan berkat Tuhan berlimpah padamu saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan beserta.